pendidikan Sawali, Bapak Ibu guru, pegawai dan mantan siswa-siswi yang telah bergabung. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Kepala Sekolah SMA Santo Thomas Aquinas Ruben, Ketua Yayasan, anggota Yayasan, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMA Santo Thomas Aquinas yang saat ini sedang sakit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, cinta-Mu yang utuh dan sempurna telah melahirkan kami kembali menjadi pengikut Putra-Mu. Saat ini kami bersama-sama berkumpul di sekitar altar-Mu untuk bersyukur bersama atas tahun ajaran yang baru ini. Kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah kami alami dalam perjalanan hidup kami. Semoga terang Roh Kudus-Mu senantiasa mengobarkan hati dan semangat kami untuk tetap berjuang mewartakan kabar gembira. Jadikanlah perayaan syukur ini sebagai tanda bahwa Engkau senantiasa menyertai dalam rentang waktu ke waktu dalam seluruh hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta hora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperhatikan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menentang daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendekik. Demikianlah sabda Tuhan.
kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Bayangkan, saya baru katakan pada awal ajaib. Jawabannya dasar ajaib luar biasa. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi, Romo, boleh. Tapi setelah itu ketika saya katakan apa kabar, kamu langsung jawab dasar ajaib dan luar biasa. Oke, itulah. Sehingga nanti kalau kamu guru ngajar, baru saya keluar sudah lupa loh. Ya, ini buktinya. Oke, sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Ketika mempersiapkan homili untuk perayaan Ekaristi hari ini, saya tertarik dengan kata intelektual. Saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba tertarik dengan kata itu. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya, memang komunitas SMK Santo Thomas Aquinas ini merupakan komunitas intelektual. Betul nggak? Jawabnya mesti semangat. Berarti kalau kamu hadir, betul nggak kamu komunitas intelektual? Iya. Apalagi pelindung Anda, Santo Thomas Aquinas, seorang filsuf yang sangat terkenal, yang filsafatnya dipakai sampai sekarang. Demikian juga dia adalah seorang teolog yang besar. Karena itu kita sebut dia sebagai seorang intelektual sejati. Nah, pertanyaan kita adalah, intelektual itu apa sih? Menurut Oxford Advanced University Dictionary, dia mengatakan bahwa yang disebut kaum intelektual adalah orang-orang yang mempunyai reasoning power, kemampuan nalar yang baik, yang tertarik kepada hal-hal rohani.
things of mind, dan juga kepada ide-ide dan juga seni. Ya. Jadi dari kata itu saja kita tahu bahwa sekolah atau lembaga seperti lembaga pendidikan ini merupakan komunitas intelektual yang punya reasoning power, tetapi juga yang tertarik kepada hal-hal rohani. Bukan saya yang katakan itu. Ini Oxford Dictionary, itu kamus yang paling terkenal juga di dunia kalau orang menyebut Oxford. Ya. Yang tertarik kepada ide-ide, termasuk kreativitas, penelitian, temuan. Ya. Juga hal-hal yang menyangkut kesenian. Apakah itu seni suara, apakah seni patung, seni pahat, tari, dan apa segala macam, musik. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kita melihat bahwa di sekolah-sekolah mereka berusaha untuk mengimplementasikan komunitas intelektual itu dalam berbagai macam bentuk kegiatan, bukan cuma kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Santo Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa Allah itu sang kebenaran sejati. Ya. Ada 3 hal yang diungkapkan: verum, bonum, dan pulcrum. Allah itu adalah sang kebenaran yang sejati, yang kita sebut maha benar. Allah itu adalah sang kebaikan yang sejati, Dia adalah maha baik. Dan juga sang keindahan sejati, Dia maha indah. Jadi kalau misalnya Anda memasuki suatu tempat, menyaksikan tempat itu bersih, menyaksikan tempat itu penuh dengan bunga-bunga, lalu kemudian kupu-kupu berterbangan, ya, itu menyatakan bahwa memang di sana ada komunitas intelektual yang tertarik pada hal-hal rohani. Ya. Itu berarti kalau orang berpikir dan berlaku benar, berbuat baik, dan santun etis, serta melakukan sesuatu yang elegan, indah, menarik, sedap dipandang mata, dialah yang dapat disebut sebagai seorang intelektual sejati. Jika tidak, dia adalah seorang bandit yang berada dalam suatu komunitas intelektual. Ya. Jadi kalau kalian ini misalnya nilai Anda rendah, tukang bikin kacau, ya, mabuk-mabukan, rokok, melanggar aturan, ya, lalu kemudian juga berkelahi, itu sebenarnya Anda salah tempat. Anda bukan di sini, mestinya Anda adalah bandit. Tahu bandit nggak? Bandit yang berada atau nyasar di suatu komunitas intelektual. Ya. Tapi itu saya mengerti. Kamu ini masih muda jadi bandit. Kalau muda saya jadi bandit, apalagi ke depan. Karena masa mudalah kesempatan emas, kita mempersiapkan masa depan yang baik. Awal yang baik menentukan akhir yang baik juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mengharapkan suatu pendidikan yang berkualitas. Tentu kualitas yang dimaksud adalah kualitas intelektual yang sejati. Dalam 3 hal tadi termasuk kualitas kehidupan rohani. Ada 5 aspek penting, yakni kekudusan yang disebut dengan sanktitas, keilmuan atau scientia dalam bahasa Latin, lalu kemudian kesehatan, sanitas, aspek sanitasi, lingkungan, ekologi, lalu kemudian kebijaksanaan, sapiensia, ya.
lalu kesetiakawanan atau solidaritas. 5 hal ini harus ada di dalam lembaga pendidikan yang disebut sebagai komunitas intelektual. Bukan cuma pengetahuan, tapi juga dari kebijaksanaan. Ya. Kitab Amsal mengatakan, ya, fear of the Lord is the beginning of understanding. Tuhan adalah permulaan. Takut akan Tuhan, iman. Hal-hal rohani, takut akan Tuhan adalah awal dari sebuah kebijaksanaan atau pengertian atau rasa rohani. Ya. Jadi kalau kamu kehidupan rohanimu baik, ya, maka itu akan nanti kehidupan intelektualmu juga akan baik. Ya. Karena kembali ke Santo Thomas Aquinas tadi, dia mengatakan bahwa kegiatan intelektual itu merupakan kegiatan rohani. Ya, kegiatan rohani, dia katakan. Karena itu orang yang belajar, ya, yang mencari kebenaran, karena pada dasarnya ya, intelektualitas itu adalah mencari kebenaran yang sejati, terus menerus mencari untuk menemukan kebenaran yang sejati. Karena itu menurut Santo Thomas Aquinas itu merupakan kegiatan rohani. Cuma dia mengatakan kalau aktus intelektual itu menjadi aktus meritorius, maka diperlukan kehendak. Jika aktus intelektual itu menjadi aktus meritorius, dia katakan harus dibarengi dengan kehendak yang kuat. Apa maksudnya? Saya memberi contoh kepada Anda, ya, adik-adik sekalian. Saya baru saja selesai COVID kemarin itu, saya minta Pak di katedral untuk menghitung berapa jumlah umat yang mengikuti misa pada hari Minggu, mulai dari Sabtu sore dan 4 misa pada hari Minggu. Jumlahnya berapa? 2.917 orang. Dari 14.000 umat Katolik di paroki katedral ini. Pertanyaan kita, kemana yang lain pada hari itu? Tanggal 31 Desember 2021, Pusat Pastoral Kuskupan Ruteng merilis satu survei, ya, survei ilmiah dengan 1.000 responden. Ya. Banyak kali ditanyakan termasuk kehidupan rohani. Apakah predikasi itu penting buat Anda? Apakah pengakuan dosa itu penting? Apakah pernikahan dan segala penting untuk Anda? Jawabannya apa? Dan seluruh survei itu disimpulkan bahwa dari tataran pemahaman atau angka 98% umat Katolik, termasuk ada sekalian di Kuskupan Ruteng ini, tahu semua banyak hal. Etika, moral, dan apa semua hal yang baik, tahu semuanya. Termasuk jika itu penting atau tidak, dia jawab penting. Tetapi pelaksanaannya hanya di bawah 50%. Termasuk komisi saya 60%, komisi keluarga, ya, khususnya pendampingan keluarga pasca nikah itu 60%, tidak banyak paroki yang buat. Artinya seperti tadi, ya, 2.917 dari 14.000. Saya yakin dan berdoa kalau mereka sisanya sekitar 11.000 itu, kalau diberikan besok kepada mereka, apakah predikasi itu penting buat Anda dalam kehidupan Anda? Dia akan mengatakan sangat penting sebagai puncak kehidupan kita sebagai orang Katolik. Tapi dia tidak datang. Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas.
Dia bermainnya ke sini. Dia orang intelektual. Ya, orang intelektual. Dia tahu bahwa peran mekanis itu sangat penting. Tapi aktus intelektual itu, pemahaman itu tidak bersifat meritorius, tidak menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia ialah ketika dia tahu bahwa mekanis itu sangat penting dan hari Minggu dia datang. Ya, itu yang disebut aktus meritorius yang dikatakan dalam filsafat ketuhanan dari Santo Thomas Aquinas. Jadi betapa kehendak kuat. Sama saja kalau kamu misalnya, kamu mau berprestasi, oke, masih mainnya di sini. Saya mau angka yang baik, saya mau menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang menurut orang tua. Begitu ketemu temannya yang ugal-ugalan, terpengaruh dia. Apa yang dia tahu, dia tidak laksanakan. Ya. Sehingga Santo Paulus berbicara tentang duri di dalam daging. Di dalam refleksinya dia mengatakan, Tuhan, mengapa sesuatu yang baik, yang saya tahu itu baik, yang menyelamatkan dan membahagiakan saya, tidak saya lakukan. Sementara yang baik, yang tidak baik, yang menghancurkan kehidupan saya, masa depan saya, justru itu yang saya lakukan. Itu adalah pertentangan hati nurani kita, Bapak Ibu sekalian. Itu yang disebut godaan, cobaan di sana. Mampukah? Ketika kamu mempunyai hati nurani yang tajam, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, kamu bisa keluar sebagai pemenang. Santo Paulus bilang ini duri. Nah sekarang, bagaimana bisa mengeluarkan duri itu? Sehingga apa yang saya tahu itu baik, itu yang saya lakukan. Apa yang saya tahu tidak baik, tidak saya lakukan. Bodoh apa? Saya ini baru beri kursus Desember perkawinan kemarin. Ada kelompok tertentu tidak mau jawab. Saya bilang, tahu emang berikai ini. Tahu emang berikai ini. Saya bilang, untuk apa? Supaya apa yang kita lakukan, yang kita anggap baik, kita lakukan. Untuk apa? Coba saya tidak mau teriak jawab. Untuk apa? Ya itulah yang kita laksanakan pada hari ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Dengan 7 karunia-Nya. Atau Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dia kasih 9 karunia-karunia-Nya. Sehingga dalam bacaan pertama tadi, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, dan kita akan menghindarkan hal-hal yang tidak baik yang menghancurkan seluruh masa hidup kita. Tapi kalau kamu mengikuti hal-hal yang jahat, coba godaan itu menghancurkan kehidupan. Tahu semua kita logika itu tahu semua, tapi tidak punya kehendak yang kuat. Dan untuk bisa menciptakan kehendak yang kuat itu hanya Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa Roh Kudus adalah ahlinya merubah orang. Ya. Coba di YouTube di Jawa, saya 10 tahun di Jawa. Bagaimana orang-orang yang tukang kritik agama Katolik, dia bertobat, dibaptis. Karena apa? Karena Roh Kudus ahlinya merubah orang. Karena kalau dia benar-benar mencari kebenaran dalam hidupnya, dia akan menemukan Tuhan. Dan dia akan menemukan Kristus. Dan saya selalu katakan bahwa puncak segala maksiat, puncak segala kejahatan, perbuatan salah dalam kehidupan kita, simpel aja jawabannya. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Saya senang setiap
kali sekali buat capek kita lakukan. Karena anak saya telah coba sebagai besar mereka yang itu bisa kali. Dan kalau tidak bisa saya sejak 2021 keliling ke sekolah-sekolah yang berbicara tentang bagaimana kehidupan berkeluarga dan hidup. Jadi pernah salah satu ketika saya mau masuk ke sini dari Pak, saya minta izin dari masuk ke sini untuk tawaran seminar itu. Saya menyaksikan setiap tahun 1 atau 2 kasus di sekolah kita di Kabupaten Manggarai ini anak-anak hamil kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Mau jadi apa dia? Bagaimana visi dan misi kehidupan keluarga Anda ke depan? Terus hamil terus anak. Mau belajar apa lagi? Mau kompetensi apa lagi yang Anda mau baca? Ya. Rusak semuanya. Bukan cuma masa depan dari segi ekonomi, organ reproduksi pun rusak. Ya, tahu nggak organ reproduksi? Ya tahu lah. Itu yang paling rusak. Bisa kamu lihat kamu itu melahirkan darah tinggi lah, sesar lah, ya. Lalu kemudian itu bisa melahirkan pendarahan, kamu mati, anakmu mati. Dan Kabupaten Manggarai ini masih tinggi Pak ya. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih tinggi. Makanya kita boleh bicara sama anak muda seperti kalian. Coba, ya. Kalau kamu yang menikah umur 25 tahun dan mapan, kamu siang malam bikin di barang, tidak ada yang marah. Pagi ke, siang ke, di bawah pohon ke, di atas pohon ke, di laut, di mana, bebas kalian. Kenapa sih nggak bisa menahan diri demi kebaikan Anda? Kamu ingat, untuk jatuh dalam dosa itu ribet. Ya, tidak susah masuk dalam dosa sebentar saja. Sehingga kita masuk mengatakan setan itu bukan seperti manusia yang muncul di situ yang bagian kita. Setan itu adalah kelemahan kodrati manusia sebagai perempuan yang mudah kelopak-kelopak dirayu, dibohongi laki-laki aja kelopak-kelopak. Psikologi loh mengatakan ini, psikologi loh. Ya, kalau Anda tidak percaya, masa di buku psikologi karakternya seperti itu. Psikologinya sebagai perempuan seperti itu. Apalagi kalau di remaja-remaja kayak begini, disentuh begini sama cowoknya, merinding dia. Apalagi kalau dia naksir, disentuh sama cowoknya, merinding dia. Dipuji sedikit, dibohongi sedikit, kelompok-kelompok. Orang bilang, karena itu seorang filsuf bernama Erich Fromm, dia tidak setuju dengan istilah cinta itu buta, love is blind. Dia bilang cinta tidak punya kualitas terjadi, ya cinta buta. Cinta itu melek, cinta itu harus rasional. Dia bilang kalau satu cinta tidak ada unsur rasionalitasnya di situ. Ya. Apalagi misalnya cinta ketika Anda mau membangun suatu relasi suami dan istri, harus benar-benar rasional. Sudah berapa hari KTT saya mau itu pemeriksaan kesehatan. Saya selalu kasih itu orang kesehatan. Jadi tolong triple eliminasi. Apa itu? Pemeriksaan HIV/AIDS, ya, lalu kemudian penyakit menular seksual dan hepatitis. Karena itu nanti yang membuat ibu-ibu itu hamil kekurangan energi kronis, kemudian melahirkan mati dan anak mati dan terkena penyakit menular dan sebagainya. HIV/AIDS ada terus.
dalam setiap pemeriksaan. Kita sudah pertemuan di Unika kemarin ada talkshow memprihatinkan HIV AIDS di kalangan kita, termasuk penyakit menular seksual. Dan HIV AIDS dan penyakit menular seksual hanya terjadi karena hubungan seksual. Nah ini, tanya saja nanti Dokter Yohana ya. Dia juga menjadi pembicara waktu itu. Ya, dia cerita. Jangan marah-marah, saya panjang sedikit ini, mau ngasih dia anak saya. Ya. Jadi dia cerita gini, suatu anak masa kecil kayak kalian ini datanglah sama mamanya ketemu dia. Karena anak ini kasih tahu mamanya dia gatal-gatal di alat vitalnya, ya gatal-gatal. Tapi mamanya ini, ya rupanya mama gimana ya? Mama zaman dulu kali yang tidak mengerti bahwa pendidikan seksual itu sangat penting dan dia harus memeriksa organ reproduksi anak gadisnya, harus. Tapi dia tidak mau bawa ke dokter. Apa? Penyakit menular seksual. Ya panggil ibunya, Bu, penyakit seperti ini hanya melalui hubungan seksual. Berarti anak ibu ini sudah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya atau dengan om-om kalian. Ya, iya bapaknya tertarik sama om-om juga nih. Saya sejak di komisi keluarga tahu banyak tempat-tempat pelacuran tersebut di kota kita ini. Yang bertemu karaoke dan segala macam banyak di sini. Dan ada juga remaja-remaja yang terlibat di dalam jadi open BO. Saya yang pertama itu tahu tuh, apa itu open BO, tahu dia. Ya, menjadi cewek bukina. Gimana loh masa depan kita? Mau bicara generasi emas seperti apa? Tahun 45 ada pada kalian ini. Mana yang saya katakan tadi, marilah kita jadikan sekolah lembaga pendidikan ini sebagai benar-benar komunitas intelektual yang sejati, yang meritorius tadi, ya? Yang tahu untuk apa saya belajar, bagaimana saya mempersiapkan masa depan saya. Kalau orang tua tidak mampu membiayai saya secara finansial, kompetensi apa yang harus saya miliki, keterampilan apa yang saya harus miliki. Ya, Rick Warren ya dalam bukunya The Purpose Driven Life dia katakan sejak menciptakan manusia Tuhan memberikan pada kita 500 kemampuan alamiah. 500 itu. Coba periksa sekarang. Dari 500 itu berapa yang kita aktualkan? Berapa yang kita aktualisasi? Kemarin bisa ini. Tahu ada saya melihat di sini, ada yang tuli, ada yang tidak bisa melihat, mereka menari, musik tidak berhenti karena listrik mati, mereka menari terus, karena tidak dengar bahwa musik berhenti, menari terus. Kalian persembahan, musik sudah dekat, mereka perlu menari karena mereka tidak dengar itu musik. Tunggu apa-apa menari, hari dia menari. Tapi apa kau bangun semua setiap? Dia bilang, anak-anak ini limited edition. Tahu limited edition? Lamborghini cuma diproduksi 200 atau 100. Itu yang disebut limited edition. Harganya 13 miliar. Dan saya mengamini itu, saya bilang benar, ini benar-benar limited edition. Udah bisa main keyboard, bisa baca. Waduh, luar biasa, bisa menari. Saya pikir benar-benar limited edition. Dan akhirnya saya percaya pada apa yang dikatakan Rick Warren tadi. Dengan 500 orang, hebat lama lagi. Cuma itu dia berniat baik, tapi jangan jadi ladang yang jelek.
orang tuanya, sehingga lahirlah anak yang seperti itu. Pemakaian kontrasepsi lah, macam-macam lah, sehingga lahirlah yang bukan kayak begitu. Dia jatuh di tanah yang tidak baik. Atau dia sudah dalam kondisi buta tuli, jatuh di hati-hati yang tidak punya hati untuk menolong orang lain, sehingga dia tidak bisa menjadi manusia, potensinya tidak bisa dikembangkan. Nah, apa yang saya mau katakan adik-adik sekalian, bahwa dengan Anda sebagai orang yang sehat secara fisik, secara psikologis juga, tentu Anda lebih bisa berbuat banyak lagi. Pertama, untuk diri Anda sendiri lah. Jangan dulu mikir, saya mau membahagiakan orang tua bilang, nengok kami yoga. Ya, saya punya orang tua dulu pensiunan tulis, saya bilang, Nana, kamu bilang bahagia orang tua, Nana, mau gaji pensiun orang nih, mau sabar tuh kopi so, mau saya bilang, mau serus, karena gaji pensiun ya bikin kamu punya hidup baik, dia bilang. Mari kita berarti sudahlah, mungkin itu mimpi antar bagian orang tua, gereja, bangsa, negara, mainnya di sini semua. Tapi yang pertama, bahagiakan dirimu dulu, masa depanmu dulu. Kamu menjadi orang yang berintegritas tadi, dan kamu menjadi orang yang berkualitas, yang punya kompetensi. Sehingga kompetensi itulah yang menghidupkan kamu nanti untuk keluargamu, atau kalau kamu baik ke orang tua dan sebagainya. Karena itu mari kita berdoa di dalam perayaan Kristi agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagaimana Dia merubah orang jahat menjadi orang baik. Dia juga tentu akan bisa merubah kita menjadi baik. Tentu asal kita bekerja sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita berdiri. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Pada zaman dahulu Allah berbicara dengan perantara mana? Pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita dengan perantara putranya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Maka marilah kita dengan rendah hati memohon kepada-Nya. Bagi pemimpin gereja dan negara, curahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin gereja-Mu yang masih mengembara di dunia ini, dan bagi para pemimpin bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka sungguh menjadi simbol kehadiran-Mu sebagai penyelamat bagi seluruh umat-Mu. Marilah kita memohon bagi lembaga pendidikan SMK Santo Thomas Aquinas Suteng. Kami bersyukur atas berkat dan pendampingan-Mu bagi lembaga pendidikan ini. Semoga sekolah ini semakin berkembang dalam mendidik dan mengembangkan kaum muda yang cerdas dan berbudi luhur sebagaimana yang Engkau kehendaki. Marilah kita memohon bagi siswa-siswi SMK Santo Thomas Aquinas Suteng. Kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan kepada kami, khususnya karena kami boleh bergabung dalam keluarga besar SMK Santo Thomas Aquinas Suteng. Berikanlah semangat belajar yang terus membara, sehingga kami sungguh dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kami sebagai pelajar. Marilah kita memohon bagi Bapak Guru serta pegawai SMK Santo Thomas Aquinas Suteng. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami semakin mengenal
dan percaya pada putra-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Maka kami mohon, semoga kehadiran Bapak Ibu Guru serta pegawai SMK 1 Thomas Aquinas Suteng sungguh menjadi tanda dan sarana untuk ikut serta ambil bagian dalam meneruskan karya keselamatan putra-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga iman kami kepadamu dapat wujudkan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami. Semoga doa kami makin ini